Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa alat ukur mekanik. Dan alat ukur mekanik yang akan saya jelaskan kepada kalian semuanya berkaitan dengan jangka sorong dan juga mikrometer. Sebelumnya perlu kalian ketahui semuanya bahwa kalian sudah mempelajari terkait dengan fungsi jangka sorong dan juga fungsi mikrometer. Nah, di sini selain nanti saya akan menjelaskan kembali, saya akan menunjukkan alat ukur tersebut dan juga bagian-bagiannya serta cara penggunaan dan juga pembacaannya. Nah, di sini sebelumnya perlu kita ingat lagi bahwa jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan juga kedalaman suatu benda. Sedangkan untuk mikrometer itu berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Untuk lebih jelasnya terkait dengan alat ukur tersebut nantinya akan saya tunjukkan. Yang pertama itu alat ukur mekanik jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada rahang luar. Terus yang kedua itu ada rahang dalam. Yang ketiga itu ada rahang kedalaman. Terus ada lagi bagian skala yang bisa digunakan untuk membaca hasil ukurnya. Itu ada skala utamanya dan juga ada skala noniusnya. Selain itu juga ada penguncinya. Ini bagian-bagian dari jangka sorong. Semoga kalian bisa memahami terkait dengan bagian-bagian ini. Adapun untuk bagian-bagian ini, yang pertama berkaitan dengan rahang luar itu berfungsi untuk mengukur diameter luar. Rahang dalam itu berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Terus ini bagian kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Terus tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada skala utama yang berfungsi untuk mengetahui hasil ukur utamanya, dan yang berikutnya ada skala nonius yang itu berfungsi untuk mengukur skala bagian belakangnya, dan juga ada pengunci yang berfungsi untuk mengunci rahang gesernya ini agar tidak bergerak pada saat dilakukan proses pembacaan. Demikian terkait dengan pengenalan bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Juban Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa alat ukur mekanik. Dan alat ukur mekanik yang akan saya jelaskan kepada kalian semuanya berkaitan dengan jangka sorong dan juga mikrometer. Sebelumnya perlu kalian ketahui semuanya bahwa kalian sudah mempelajari terkait dengan fungsi jangka sorong dan juga fungsi mikrometer. Nah, di sini selain nanti saya akan menjelaskan kembali, saya akan menunjukkan alat ukur tersebut dan juga bagian-bagiannya serta cara penggunaan dan juga pembacaan. Nah, di sini sebelumnya perlu kita ingat lagi bahwa jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam,
dan juga kedalaman suatu benda. Sedangkan untuk mikrometer itu berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Untuk lebih jelasnya terkait dengan alat ukur tersebut nantinya akan saya tunjukkan. Untuk pembahasan yang kedua terkait dengan alat ukur mekanik, yaitu mikrometer. Adapun bagian-bagian dari mikrometer itu bisa kalian lihat. Yang pertama ada frame, terus yang kedua ada anvil, yang ketiga ada spindle, yang keempat itu ada lock atau penguncinya, terus yang kelima itu ada sleeve, terus yang kelima itu ada thimble, dan yang keenam ini ada reset knobnya. Nah, bagian-bagian dari mikrometer ini itu yang berfungsi untuk melakukan pengukuran ketebalan suatu benda. Demikian terkait dengan bagian-bagian dari mikrometer yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah melihat tayangan ini, kalian semua semakin jelas memahami dan melihat langsung wujud asli dari mikrometer itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Jubansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya kita akan menyampaikan terkait dengan alat ukur elektrik, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan multimeter atau multitester. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa multimeter atau multitester itu berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, ataupun hambatan kelistrikan pada suatu kendaraan. Multimeter dan multitester itu sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang menggunakan analog dan juga ada yang menggunakan digital. Untuk analog sendiri itu bentuknya seperti ini. Ini untuk yang analog. Terus untuk yang digital itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi terletak perbedaannya ada pada skala pembacaannya. Ini ya. Kalau ini digital berarti dalam bentuk angka, bentuknya seperti ini. Nah, ketika di on-kan, nah ini bentuknya seperti ini. Kalau ini yang analog. Kalau untuk yang digital, karena dalam proses pembacaannya bisa langsung dilihat di dalam multitesternya, maka yang akan kita bahas berkaitan dengan multimeter analog. Sebelumnya kita perkenalkan bagian-bagian dari multitester. Coba bisa diperhatikan ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pointer ini atau jarum petunjuknya. Jarum penunjuk ya ini ya, itu pointer. Terus yang kedua itu ada skala. Ini. Skala di mana digunakan untuk membaca hasil pengukurannya. Terus yang ketiga ada pengatur posisi nol jarum. Ini. Jadi kalau penunjuk jarumnya ini belum dalam kondisi nol, maka harus diputar terlebih dahulu untuk mengatur posisi nol. Terus yang berikutnya pengatur 0 ohm. Ini. Jadi pada saat kita mau mengukur ohm, maka arahkan selektor pada posisi ohm,
terus kita hubungkan, nah baru kita posisikan tepat di angka 0 ini. Terus yang berikutnya itu selektor batas ukur, yaitu ini. Nah, ini menyesuaikan komponen yang akan kita ukur. Kalau apakah itu mengukur tahanan, mengukur arus maupun mengukur tegangan. Ini bisa menggunakan selektornya. Terus yang berikutnya itu terminal. Ini terminal. Nah, yang ada di sini terminal ada positif dan negatif, bisa ditunjukkan dengan warna merah dan juga warna hitam. Dan yang terakhir itu ada yang namanya probe. Ini. Nah, ini probe yang digunakan untuk menghubungkan antara multimeter dengan komponen yang akan diukur. Demikian terkait dengan pengenalan bagian dari alat ukur elektrik, multimeter, dan multitester. Mudah-mudahan kalian cukup jelas memahami terkait dengan alat ukur ini. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan alat ukur yang selanjutnya, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal alat ukur mekanik dan juga alat ukur elektrik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan alat ukur pneumatik. Alat ukur pneumatik yang nantinya akan kita perlihatkan dan kita jelaskan terkait dengan fungsi dan juga wujud alatnya. Nanti bisa kalian lihat pada alat-alat yang akan saya tunjukkan. Yang pertama, ini. Yang pertama itu namanya tire pressure gauge. Alat ini berfungsi untuk mengetahui tekanan ban pada suatu kendaraan, di mana kita bisa melihat ukurannya dengan membaca hasil ukur pada manometer yang ada pada alat ukur ini. Karena ketika nantinya sudah dilakukan pengukuran, maka nanti jarum penunjuk pada manometer akan menunjukkan seberapa besar tekanan udara di ban pada kendaraan itu. Ini alat ukur pneumatik yang pertama. Terus untuk alat ukur pneumatik yang kedua itu berkaitan dengan kompresi tester. Ini wujudnya. Terkait dengan kompresi tester itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini berhubungan dengan drat ulir yang ada di lubang businya, yang nantinya menyesuaikan ukuran lubang businya. Terus ada selang penghubung antara ulir ini dengan skala pembacaannya, yang mana ini namanya manometer juga, di mana untuk mengetahui tekanan kompresi pada suatu kendaraan bisa dilihat melalui jarum penunjuk ini. Di sini ada satuan KPA maupun PSI-nya menyesuaikan spesifikasi kendaraannya. Adapun untuk bagaimana cara penggunaan alat
tersebut nantinya akan saya tunjukkan pada saat menggunakan baik itu tire pressure gauge-nya maupun dengan kompresi testernya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan bagian-bagian alat ukur pneumatik, yaitu tire pressure gauge dan juga kompresi tester. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa melihat secara langsung wujudnya, sehingga kalian punya gambaran terkait dengan alat ukur pneumatik tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan memperagakan terkait dengan pengukuran alat ukur elektrik. Adapun yang akan kita peragakan terkait dengan pengukurannya, ada pengukuran baterai, terus juga ada pengukuran tahanan koil, yaitu tahanan sekundernya dengan menggunakan tutup busi maupun nanti ketika tanpa tutup busi, dan juga untuk mengukur sekring. Yang pertama yang akan kita ukur yaitu tegangan baterai. Kita pastikan dulu alat ukurnya. Karena baterai ini berukuran 12 volt, maka kita memposisikan posisi selektornya ada di lebih dari 12, yaitu 50. Nah, karena baterai ini menggunakan arus searah, maka kita posisikan DC volt. Ya. Setelah itu kita hubungkan posisi probe positif kepada positif baterai dan yang negatif probe kepada negatif baterai. Terus kita lihat, hasil pengukurannya menunjukkan angka berapa. Nah, di sini menunjukkan angka 12 di jarum penunjuk, sehingga hasil ukur dari baterai ini itu 12 volt. Demikian terkait dengan pengukuran baterai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya kita akan mengukur tahanan pada sekring, atau di mana sekring yang kita gunakan itu adalah sekring 10 ampere ini 10 ampere. Nah, kita posisikan selektor pada posisi 10 ohm. Terus kita kalibrasi dulu sampai posisi 0. Nah, kita hubungkan antara positif dengan negatifnya. Nah, sehingga di situ menunjukkan bahwa sekring ini masih dalam kondisi normal. Karena kalau dalam kondisi terputus, maka jarum penunjuk ini tidak akan menunjukkan pergerakan. Ini terkait dengan mengetahui kondisi sekring ini putus atau tidak. Untuk pengukuran selanjutnya berkaitan dengan tahanan sekunder pada koil pengapian. Yang pertama kita posisikan selektor, karena ini tahanan berarti posisinya di ohm tapi yang kilo ohm, karena tegangan sekunder itu tegangan yang besar. Nah, setelah itu kita kalibrasi sampai kondisi 0. Nah, setelah itu kita lepaskan penutup businya, kita masukkan probe negatifnya, terus yang positifnya ke kabel primernya. Nah, di situ akan menunjukkan hasil pengukuran, dan hasil pengukurannya ternyata menunjukkan skala ukur 14,5 kilo ohm. Ini ya.
Selanjutnya kita akan mengukur dengan melepas tutup businya. Ini kita lepas tutup businya. Kita ukur yang pertama, yang probe negatifnya ke kabel keluaran koilnya, yang positifnya ke primer. Nah, di situ menunjukkan hasil pengukurannya ternyata 9 kilo ohm. Terlihat ya. Itu. Setelah kita mengetahui hasil pengukurannya, sehingga kita tahu bahwa hambatan pada koil sekunder itu yang dengan menggunakan tutup itu 14,5 kilo ohm dan yang tanpa tutup itu 9 kilo ohm. Demikian terkait dengan pengukuran alat ukur elektrik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan alat ukur pneumatik, yaitu kompresi tester, yang mana akan saya peragakan terkait dengan penggunaan peralatannya sehingga memudahkan kalian dalam memahami bagaimana cara menggunakan alat ukur pneumatik. Yang pertama, kalian lepaskan tutup businya. Setelah kalian lepaskan tutup businya, kalian lepaskan busi. Setelah itu kalian persiapkan kompresi testernya. Dan masukkan ke dalam lubang businya. Putar sampai tertutup. Terus setelah itu buka tuas gasnya sampai penuh. Terus kita bisa menggunakan electric starter maupun dengan kick starternya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita bisa menggunakan kick starter. Nah, sambil kita selang posisinya ya, kita buka, lihat pergerakan jarum pada manometer sampai menunjukkan tekanan yang tidak naik lagi, kurang lebih 5 kali hentakan aja cukup. Nah, setelah manometer menunjukkan hasil ukurnya, di situ kita bisa mengetahui berapa besaran tekanan kompresi pada kendaraan ini. Setelah itu kita keluarkan tekanannya dengan memencet tombol. Nah, setelah itu kita lepaskan alatnya dan kita pasang kembali busi dan tutup businya.
Demikian cara mengukur tekanan kompresi pada kendaraan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini nanti saya akan menjelaskan terkait penggunaan tire pressure gauge pada kendaraan, sehingga kalian akan mempunyai gambaran terkait dengan bagaimana cara pengukuran dari tekanan dan suatu kendaraan. Yang pertama, posisikan kendaraan. Terus yang berikutnya, lepas tutup pentil, bisa diperhatikan ya. Lepas tutup pentilnya. Setelah itu masukkan gagang ujung dari tire pressure gauge-nya ke dalam pentil kendaraannya. Nah, setelah itu nanti akan terdapat hasil pengukurannya, bisa dilihat dari jarum penunjuk pada manometer. Setelah diketahui hasil ukurnya, tinggal kita lihat apakah kurang ataupun berlebihan pada tekanan ban pada kendaraan itu. Kalau kurang bisa ditambahkan, kalau misalkan berlebihan berarti tinggal dikurangkan dengan memencet tombol pengurangan ini. Seperti itu. Demikian terkait dengan penggunaan alat ukur tire pressure gauge yang bisa saya sampaikan. Setelah itu, mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengetahuinya dan punya gambaran terkait dengan penggunaannya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan memperagakan terkait dengan pengukuran alat ukur elektrik. Adapun yang akan kita peradakan terkait dengan pengukurannya, ada pengukuran baterai, terus juga ada pengukuran tahanan koil, yaitu tahanan sekundernya dengan menggunakan tutup busi maupun nanti ketika tanpa tutup busi, dan juga untuk mengukur sekring. Yang pertama yang akan kita ukur yaitu tegangan baterai. Kita pastikan dulu alat ukurnya. Karena baterai ini berukuran 12 volt, maka kita memposisikan posisi selektornya ada di lebih dari 12, yaitu 50. Nah, karena baterai ini menggunakan arus searah, maka kita posisikan DC volt. Ya. Setelah itu kita hubungkan posisi probe positif kepada positif baterai dan yang negatif probe kepada negatif baterai. Terus kita lihat, kita lihat hasil pengukurannya menunjukkan angka berapa. Nah, di sini menunjukkan angka 12 di jarum penunjuk, sehingga hasil ukur dari baterai ini itu 12 volt. Demikian terkait dengan pengukuran baterai, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya kita akan mengukur tahanan pada sekring, atau di mana sekring yang kita gunakan itu adalah sekring 10 ampere ini. Nih, 10 ampere. Nah, kita posisikan selektor pada posisi ya 10 ohm, terus kita kalibrasi dulu sampai posisi 0. Nah, kita hubungkan antara positif dengan negatifnya. Nah, sehingga di situ menunjukkan bahwa sekring ini masih dalam kondisi normal. Karena kalau dalam kondisi terputus, maka jarum penunjuk ini tidak akan menunjukkan pergerakan. Ini terkait dengan mengetahui kondisi sekring ini putus atau tidak.
Untuk pengukuran selanjutnya berkaitan dengan tahanan sekunder pada koil pengapian. Yang pertama kita posisikan selektor, karena ini tahanan berarti posisinya di ohm tapi yang kilo ohm, karena tegangan sekunder itu tegangan yang besar. Nah, setelah itu kita kalibrasi sampai kondisi 0. Nah, setelah itu kita lepaskan penutup businya, kita masukkan probe negatifnya, terus yang positifnya ke kabel primernya. Nah, di situ akan menunjukkan hasil pengukuran, dan hasil pengukurannya ternyata menunjukkan skala ukur 14,5 kilo ohm. Ini ya. Selanjutnya kita akan mengukur dengan melepas tutup businya. Ini kita lepas tutup businya. Kita ukur yang pertama, yang probe negatifnya ke kabel keluaran koilnya, yang positifnya ke primer. Nah, di situ menunjukkan hasil pengukurannya ternyata 9 kilo ohm. Terlihat ya. Itu. Setelah kita mengetahui hasil pengukurannya, sehingga kita tahu bahwa hambatan pada koil sekunder itu yang dengan menggunakan tutup itu 14,5 kilo ohm, dan yang tanpa tutup itu 9 kilo ohm. Demikian terkait dengan pengukuran alat ukur elektrik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini nanti saya akan menjelaskan terkait penggunaan tire pressure gauge pada kendaraan, sehingga kalian akan mempunyai gambaran terkait dengan bagaimana cara pengukuran dari tekanan dan suatu kendaraan. Yang pertama, posisikan kendaraan. Terus yang berikutnya, lepas tutup pentil, bisa diperhatikan ya. Lepas tutup pentilnya. Setelah itu masukkan gagang ujung dari tire pressure gauge-nya ke dalam pentil kendaraannya. Nah, setelah itu nanti akan terdapat hasil pengukurannya, bisa dilihat dari jarum penunjuk pada manometer. Setelah diketahui hasil ukurnya, tinggal kita lihat apakah kurang ataupun berlebihan pada tekanan ban pada kendaraan itu. Kalau kurang bisa ditambahkan, kalau misalkan berlebihan berarti tinggal dikurangkan dengan memencet tombol pengurangan ini. Seperti itu. Demikian terkait dengan penggunaan alat ukur tire pressure gauge yang bisa saya sampaikan. Setelah itu, mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengetahuinya dan punya gambaran terkait dengan penggunaannya. Saya cukupkan sekian, terima kasih.